Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya Budia. Dan hari ini di hari Selasa kita akan belajar TIK ya. Nah, kita akan belajar aplikasi Microsoft Excel terhadap matematika. Sebelumnya kalian persiapkan dulu buku kalian dan kalian buka halaman 23 ya. Nah, di situ ada penjelasan tentang Microsoft Excel terhadap matematika. Nah, dan di situ juga ada yang namanya rumus-rumus dasar matematika pada Microsoft Excel. Nah, sudah Budia tuliskan di layar nih, ya, di Microsoft Excel ini ada rumus-rumus dasar matematika pada Microsoft Excel. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing dengan rumus-rumus ini ya, karena kalian sudah pernah belajar di kelas 5. Baik, rumus-rumusnya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, jumlah total, dan juga rata-rata. Nah, ini kalian bisa lihat simbol atau rumus matematika pada Microsoft Excel-nya. Kalau penjumlahan itu simbolnya plus, pengurangan min ya, atau negatif, perkalian itu bintang, pembagian itu garis miring atau pangkat seperti ini ya, seperti angka akar. Nah, untuk mencari akar sendiri menggunakan rumus SQRT. Untuk jumlah totalnya sum, dan rata-rata itu menggunakan average ya. Nah, kalian sudah pernah belajar juga rumus ini di kelas 5 untuk menghitung data matematika. Baik, perlu diingat juga rumus dalam Microsoft Excel ini harus diawali simbol atau tanda sama dengan ya. Jadi jika kalian ingin menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya harus diawali dengan sama dengan ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, ada contoh juga di halaman 24, contoh 2.1 ya. Di sini sudah Budia tulis contohnya. Di situ ada data nilai siswa MI terpadu selalu. Kalian bisa lihat juga di buku TK kalian di halaman 24. Di situ ada contoh data nilainya ya. Nah, perintahnya adalah kalian menghitung jumlah nilai dan rata-rata nilai dari masing-masing siswa ya. Sini sudah Budia tulis ya. Jadi tugas kita adalah mencari jumlah nilai dan kemudian rata-rata. Nah, untuk mencari jumlah nilai dan rata-rata kita juga perlu menulis kolom di samping nilai ini ya, di sel G3. Kita tulis dulu nih jumlah nilai, dan kita juga ingin mencari rata-rata. Kita tulis di kolom H ini ya, di sel H3, rata-rata. Nah, kita sudah tulis jumlah nilai dan rata-ratanya. Nah, di sini kan belum rapih nih. Untuk jumlah nilai kalian tidak perlu membesarkan kolomnya, tidak perlu ya. Kalian cukup blok saja kolom G ini di sel 3 dan sel G4 kalian blok, dan kalian klik merge and center. Nanti dia akan menjadi satu kolomnya ya. Yang tadinya 2 kolom tiba-tiba menjadi satu karena kita sudah klik merge and center. Nah, ini kan masih belum rapih nih. Kalian klik ini nih supaya dia posisinya di tengah-tengah. Nah, ini kan bacanya belum jelas ya. Untuk memperjelas ya, kita bisa klik ini warp text-nya nih. Nah, jadi sudah jelas ya bacaannya jumlah nilai. Dan untuk rata-rata pun seperti itu. Kita blok sel H3 dan sel H4 kita blok, dan kita klik merge and center. Kemudian kita rapikan dengan klik ini, dan tidak usah di warp text ya, karena kan sudah terbaca dari awal. Nah, kecuali teks tersebut belum terbaca, makanya kita klik warp text ya, artinya supaya dia pindah gitu dari samping ke bawah agar terbaca. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu kita buat tabelnya.
kita buat tabelnya all border. Kita bold juga karena memang di sini judul di kolom di dalam tabel ini ya, ini di bold ya, ditebalkan biar rapih. Nah, sudah jadi kolom jumlah nilai dan rata-rata. Baik, kita mencari jumlah nilai. Nah, jumlah itu tadi apa? Rumusnya menggunakan simbol plus ya. Dan juga kita bisa menggunakan sum untuk jumlah total keseluruhan. Baik, coba kita praktekkan ya. Nah, untuk mencari jumlah nilai, di sini kan ada 4 nilai, yaitu MTK, IPA, Bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, kalian jumlahkan nih keempat nilai tersebut ya. Kita tulis sama dengan ya, karena untuk mencari rumus tadi diawali dengan sama dengan ya. Kita klik nilai MTK, kita tulis plus, klik lagi sel D5 plus, klik lagi nilai bahasa Indonesia-nya, kita ketik lagi plus dan PKN-nya. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul nilainya, yaitu 29. Atau kalian juga dapat menggunakan rumus sum ya. Kita menggunakan cara yang kedua. Sama atau tidak nih hasilnya, kita lihat dulu ya. Atau kalian bisa menggunakan sum ya, sama dengan sum. Nah, di sini sudah ada perintah manualnya, otomatis maksud saya, sum, dan kita jangan lupa ketik buka kurung, tanda buka kurung ini kita blok nih dari nilai MTK hingga nilai PKN. Nah, kita ketik ya, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sama kan hasilnya 29. Jadi terserah kalian ya, bisa menggunakan cara yang plus tadi atau menggunakan sum ya, karena memang hasilnya sama saja dan fungsinya sama-sama mencari jumlah ya. Namun untuk mencari sum sendiri itu berbeda dengan tadi penjumlahan ya. Kalau sum kan kalian harus blok dulu nih ya, sama seperti yang tadi Budiah praktekkan. Nah, sudah ketahuan ya untuk jumlah nilainya 29. Nah, kalian pasti mencari juga dong nilai siswa yang lain. Nah, ini nggak perlu kalian hitung satu persatu ya, kita kan sudah menghitung nilainya si Ardi nih ya. Jadi untuk mencari jumlah nilai siswa yang lain, kalian nggak perlu cari satu persatu ya, nggak perlu hitung satu persatu karena memang akan lama ya. Jadi kalian tinggal klik ini, kemudian kalian pindahkan kursor yang paling ujung nih hingga ada tanda panah hitam seperti ini nih, plus hitam ini, dan lalu kalian tarik nih dari atas ke bawah, kalian tarik. Nah, muncul nilainya. Ini sudah otomatis ya. Jadi seperti ini untuk mencari jumlah nilai ya. Ya, untuk mencari rata-rata sendiri ya, kita berbeda ya. Rata-rata ini bukan rata-rata bukan rata-rata keseluruhan ya. Untuk mencari nilai rata-rata itu menggunakan rumus pembagian ya. Kita klik dulu, kita ketik dulu sama dengan ya, mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai ini. Jadi kita klik nih jumlah nilainya, kemudian kita bagi itu menggunakan simbol garis miring tadi ya, bagi 4. Nah, kenapa bagi 4? Ya, betul, karena nilai yang akan dihitung ada 4, yaitu nilai MTK, nilai IPA, nilai Bahasa Indonesia, dan juga nilai PKN. Jadi jumlahnya 4. Jadi jumlah nilai dibagi jumlah nilai mapel ya, ada berapa. Nah, jadinya jumlah nilai ini dibagi jumlah nilai mapel ini, ada 4. Kita enter. Nah, sudah muncul deh hasilnya 7,25. Nah, kalau nilai rata-rata itu pastinya ditandai dengan nilai angka desimal ya. Ciri-cirinya tuh pasti dia angkanya desimal. Nah, kalau misalkan angka desimal panjang sekali gitu ya, lebih dari 2, kalian bisa menggunakan format nanti, tapi usahakan nilai rata-ratanya tuh komanya lebih dari 1 aja ya, maksimal 2. Jadi kita langsung aja di sini kita dark atau kita tarik ya. Nah, seperti ini. Sudah jadi,
ya sudah terlihat hasilnya. Dan kita juga bisa menggunakan rumus average ya. Selain tadi kita menggunakan rumus pembagian manual, kita juga bisa menggunakan rumus average ya. Kalau average kan di sini kan kita bisa lihat nih, average itu untuk menghitung rata-rata. Ya. Caranya sama dengan average, kita ketik average. Nah, sini sudah otomatis. Tapi kalau average itu ya, kalian beda sama yang tadi. Setelah mengketik average, kita ketik buka kurung, lalu kita blok nilai MTK, IPA, bahasa Sunda, PKN, keempat nilai ini, lalu kita tutup kurung. Nah, sama kan, sama seperti yang tadi, hasilnya 7,25. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi terserah kalian nih. Untuk jumlah nilai, kalian bisa menggunakan rumus penjumlahan manual seperti biasa, atau menggunakan sum. Untuk rata-rata kalian bisa menggunakan rumus pembagian tadi, atau menggunakan rumus average. Jadi terserah kalian mudahnya yang mana ya. Kita rapihkan seperti ini. Oke, itu tadi ya, kita sudah menghitung jumlah nilai dan rata-rata. Nah, tugas kalian adalah kalian buka buku TK kalian di halaman 30. Di situ ada praktik ya, atau latihan 2.1. Ya. Di situ ada praktik 2.1, yaitu mencari juga jumlah nilai dan nilai rata-rata siswa ya. Ada data nilai MTK, IPS, dan juga IPA kelas 6. Nah, jadi kalian bikin dulu nih tabel seperti contoh ini ya, baru kalian bisa menghitung jumlah nilai dan nilai rata-ratanya. Baik, kita praktekkan saja ya. Pertama di sini kita ketik dulu data nilai ulangan tengah semester, atau kita sebut UTS ya, PTS kelas 6. Nah, ada nomor, namanya, nilai. Nah, seperti ini ya. Kalian ketik dulu nomor, nama, dan nilai. Kemudian nilainya ada 3, yaitu matematika, IPA, dan IPS dan IPA ya. Kalian ketiknya di kolom ya, di C ini, di sel C4 ya, karena kan kita ingin mengetik ya nama nilai matematika, IPS, dan IPA. Sini kita ketik MTK, IPS, dan juga IPA. Nah, tampilannya ini masih seperti ini ya. Jadi untuk merapikannya, kalian perhatikan baik-baik. Nomor ini kita perkecil aja. Nah, untuk nilai ini ya kan, supaya dia posisinya rapi ke tengah-tengah, kita klik dan kita blok hingga sel E3, hingga sel E3, hingga sampai ini. Lalu kita klik match and center. Nah, sehingga dia di tengah-tengah nih posisinya, dan kita juga rata-rata tengah biar rapi. Ini juga di rata-rata tengah. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat dulu nih nomornya 1 hingga 20 siswa. Kalau Budia sih langsung seperti ini ya, karena biar mudah, biar cepat. Terus klik fill series. Nah, sudah 19, satu lagi. Nah, sudah 20. Kita ketik namanya ya. Kita pakai huruf kapital aja ya. Di situ ada Adi, ada Aska, ada Caca, ada Cynthia, Cinsana, Dedi, Doni, Eka, Erma, Vanessa, Gilar, Harry, Hani, Intan, Jarkan, Jenny, Kurniasi, Laila,
Manga, dan juga terakhir ada Zakaria. Nah, kita sudah ketik nama-namanya, lalu kita ketik nilainya ya. 4, 6, 4. Biar cepat kalian pakai ini aja, tombol enter ya. 4, 6, 4, 5, 5. Dan kalian juga harus teliti ya dalam memasukkan nilainya agar nggak kebalik dan tidak terlewat. 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang kita lanjut ketik nilai IPS. 7, 6, 7, 8, 5, 9, 8, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 6, 6, 8, dan 8. Dan terakhir ada nilai IPA. Ya, kalian sabar ya, ini emang prosesnya agak panjang. 9, 10, 7, 8, 8, 5, 8, 7, 6, 8, 8, 6, 9, 7. Tuh kan, Budi ada yang terlewat. Tidak deng, 9. Nah, maaf ya. Baik, kita sudah menulis semua ya, udah mengetik semua nama dan nilai-nilainya. Lalu kita rapihkan dengan cara membuat tabel ya. Kita blok semuanya, lalu kita klik all border. Nah, hingga tampilannya menjadi tabel seperti ini. Namun kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, ini kan belum rapih nih untuk nomor ya. Ini kan masih 2 kolom nih. Jadi agar kita menjadikan ke satu kolom, kita blok nih ya, sel A3 dan sel A4 kita blok, lalu kita klik merge and center. Nah, hingga dia menjadi satu kolom. Nah, ini kan masih belum rapi posisinya. Kita klik nih yang atas ini, posisi atas ini. Nah, nama juga sama ya. Kita klik nama dan kita blok. Kita merge and center. Kita rapihkan. Nah, kita blok nih. Kita blok, kita rapihkan rata tengah dan posisinya di tengah-tengah. Dan kita bold atau tebalkan supaya apa? Terciri ya. Oh, ini tuh judul tabelnya gitu di dalam kolom tersebut. Nah, ini kita rapihkan ya. Ini rata tengah, rata tengah ya. Untuk nama kita perbesar. Nah, ini ya, boleh tengah, boleh pinggir, terserah kalian ya. Nah, tugas kalian sama seperti tadi, mencari jumlah nilai dan juga mencari rata-rata. Nah, sama ini masih belum rapi, kita rapihkan, kita jadikan satu kolom. Sel F3 ini ya, di kolom F ini kita blok ya hingga sel F4 kita blok dan kita klik merge and center, lalu kita rapihkan posisi tengah-tengah. Nah, ini kan belum jelas ya bacanya. Agar jelas bacanya, huruf bacaan kata nilainya ini kita pindahkan ke bawah dengan cara mengklik warp text. Nah, sehingga seperti ini. Dan nilai rata-rata juga nih. Kita blok, kita klik merge and center, kita rapihkan. Kita bold, lalu ya kita bikin tabelnya. Nah, sudah deh. Nah, ini sudah Budia contohkan ya. Cara membuat tabel di latihan 2.1 halaman 30 ya. Oh iya, ini judulnya kita rapihkan juga nih. Kita blok ya sampai sini karena ini tabelnya sampai G. Kita blok dari A sampai G. Kita klik merge and center. Nah, dia posisinya di tengah-tengah kan ya. Lalu kita tebalkan dan kita perbesar karena ini kan judulnya nih. Nah, sudah rapi anak-anak.
Ya, jadi tugas kalian hanya mencari jumlah nilai dan rata-ratanya. Dan jangan lupa kalian juga buat tabel seperti yang Budiah contohkan ini ya. Baik, itu saja. Selamat praktek, selamat mengerjakan. Jika kurang paham, simak lagi video Budiah diulang-ulang. Atau kalian bisa tanya atau japri Budiah ya. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.